Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah, dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Demikian pula apa yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa agama ini adalah nasihat, agar kita saling memberikan nasihat. Apabila nasihat ini diterima, itulah yang saya harapkan. Adapun apabila tidak diterima, sesungguhnya hidayah milik Allah, maka hanya kepada Allah kita memohon kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan luruskan sedikit apa yang menjadi kebiasaan pada masyarakat kita, yaitu menabur bunga atau nyekar dalam bahasa Jawa yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa perkara seperti itu adalah berupa bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang telah meninggal, atau kepada kerabatnya di mana dia sangat mencintai, atau menganggap bahwa itu kebaikan dan bagian dari ajaran agama. Padahal perkaranya tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita akan sedikit jelaskan tentang masalah nyekar tersebut. Memang kita dapatkan bahwa yang pertama, Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau diberitahu tentang perkara gaib. Kemudian Nabi SAW turun dari kendaraannya, kemudian memotong pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2 bagian. Setelah itu pelepah kurma tersebut ditancapkan di dalam masing-masing kuburan tersebut. Akan tetapi permasalahannya, tentu hal ini tidak bisa disamakan dengan menabur bunga. Dikarenakan yang pertama, Rasulullah itu mengetahui perkara gaib dan mengetahui bahwa penghuni kubur tersebut dalam keadaan disiksa. Sedangkan orang yang membawa bunga setaman kemudian menaburkan, apakah dirinya menyangka bahwa penghuni kubur juga dalam keadaan tersiksa? Tentu ini adalah buruk sangka terhadap penghuni kubur, yang mana hal itu tidak boleh. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, innahuma la yu'adzibani, sungguh kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah kedua penghuni kubur itu disiksa karena perkara yang besar. Ini dijelaskan para ulama, menurut pandangan kedua penghuni kubur, apa yang dilakukan ketika di dunia masih hidup, menganggap perkara yang dilakukan itu adalah perkara sepele, padahal itu adalah perkara yang besar. Ama ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli, adapun satu di antara keduanya, maka dia tidak menjaga diri ketika kencing. Sedangkan yang lain, wa amal akharu fakana yamshi bin namimati, yang satu berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba, yaitu namimah. Kemudian Rasulullah SAW setelah menancapkan 2 pelepah kurma, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini? Beliau SAW menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua pelepah ini belum kering. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bukhari 216, Muslim 292, yang nyata bahwa hadis ini sahih. Poin yang kedua,
yang ditancapkan Nabi adalah pelepah kurma. Harusnya seandainya orang itu mau mengambil kias apa yang dilakukan Rasul, yang paling mendekati pelepah kurma adalah pelepah kelapa. Ya, walaupun hal itu bukan kita menganjurkan, akan tetapi yang paling mendekati, akan tetapi tidak mengalihkan kepada bunga. Dan pengalihan ini tentu membutuhkan dalil. Sehingga ketika tidak didapatkan maka hendaknya berhenti. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengharap dikurangi siksanya sebelum layu pelepah tersebut. Demikian pula apakah orang yang menaburkan bunga juga mengharapkan bahwa selama bunga tersebut belum kering, dia berharap agar bisa mengurangi siksanya. Tentu hal ini merupakan buruk sangka kepada sahibul qabri, buruk sangka kepada penghuni kubur, dengan anggapan bahwa penghuni kubur dalam keadaan tersiksa. Padahal kita mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah dan juga Rasulnya yang diridhai Allah yang mengetahui. Dan orang tidak mengetahui. Ini jelas kesalahan di dalam memahami dalil. Seandainya mengambil perkaranya sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tak satu pun sahabat melakukan hal itu setelah Rasulullah SAW melakukan, di mana memang merupakan kekhususan Rasulullah SAW. Terkadang ditampakkan perkara yang gaib kepada beliau SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Ini surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 59. Demikian pula di dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Dia Allah yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada para rasul yang diridainya. Disebutkan di dalam surat Al-Jin, surah yang ke-72 ayat 26 ayat 27. Jadi orang-orang yang menyekar itu, pertama mereka tidak mengetahui apakah perkaranya atau penghuni kubur itu dalam keadaan disiksa ataupun tidak. Dia tidak tahu. Dengan dia menabur bunga seperti itu, seakan-akan penghuni kubur sedang disiksa. Dia mengharapkan dari bunga-bunga itu dapat meringankan siksanya. Ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, karena Rasulullah ketika menancapkan pelepah itu mengetahui betul bahwa penghuni kubur keduanya dalam keadaan tersiksa. Dan sahabat tidak melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW karena terkait dengan perkara gaib. Rasulullah SAW sendiri yang diberitahu tentang perkara gaib di waktu itu. Kemudian poin yang kelima, adakah pandangan kita baik mana antara umat sekarang dengan umat pada masa Rasulullah SAW? Tentu tak ada jawaban kecuali merujuk kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW, di mana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 110, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat masa adalah umatku atau masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi apa yang dilakukan sahabat sama sekali tidak melakukan apa yang dilakukan Rasulullah itu, karena itu kekhususan Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak boleh seseorang melakukan hal itu karena tidak mengetahui perkara yang gaib tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu, kita tidak pernah membaca sejarah sahabat mereka membawa bunga kemudian dibawa ke kuburan untuk ditaburkan oleh penghuni kubur tersebut. Tidak ada.
Tidak ada hadis-hadis menyebutkan demikian ini. Ternyata kebiasaan menabur bunga atau nyekar ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taif Al-Mansurah. Mereka biasa menggunakan bunga-bunga untuk orang-orang yang meninggal di antara mereka. Maka jika demikian, poin yang ketujuh, kita tidak boleh meniru satu kaum, apalagi kaum tersebut telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku jufra dabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedira' demi sedira', sekalipun mereka masuk ke dalam lubang dhab, di mana lubang dhab adalah masuk gelap dan berliku-liku. Orang Islam mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Niscaya kalian akan mengikutinya. Ya, bukan berarti semuanya mengikuti illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bukhari 3197, adapun Muslim 4822. Poin yang ke-8. Setiap uang yang dikeluarkan meskipun kecil, hanya membeli bunga, ya, kalau tidak pada tempatnya atau tidak benar alasannya, maka para ulama menganggap belanja-belanja yang bukan pada tempatnya, yang tidak dibenarkan, maka itu tergolong mubadir. Dia nama mubadir ini adalah perkara yang dicintai oleh syaitan. Bahwasanya mubadir ini dicintai syaitan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra 17 ayat 27. Kemudian yang ke-9, ini juga tinggalan nenek moyang kita. Nenek moyang kita biasa melakukan seperti itu, dan kita tidak boleh mengikuti apabila nenek moyang kita keliru. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170. Demikian Allah ulang di dalam surat Al-Maidah, surah yang kelima ayat 104. Silahkan nanti saudara-saudaraku merujuk ke sana. Apabila orang tua kita bercocokkan dengan agama kita, kita ikuti. Ya, kita amalkan. Akan tetapi apabila bertentangan dengannya, kita berpegang kuat dengan agama kita dan meninggalkan berbagai macam ajaran yang tidak ada dasarnya dari agama kita ini. Poin yang ke-10, kalau dengan bunga itu dia meyakini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa menolak mudarat, maka hal ini bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan atau setidak-tidaknya dia terjerumus ke dalam kebid'ahan, di mana perkaranya mendapatkan ancaman dengan neraka. Ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu neraka. Meskipun ancaman demikian bisa mengenai, bisa tidak.
bagi orang yang bertaubat atau terkena berbagai macam musibah sehingga diselamatkan dari neraka, maka setidak-tidaknya kita tahu bahwa perkara seperti ini adalah perkara yang dilarang. Kita tidak boleh melakukan satu amalan yang memang tidak ada dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa melakukan satu ajaran yang tidak ada contoh dari kami, maka amal tersebut tertolak. Tertolak. Demikian pula dijauhkan pelakunya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sebenarnya mudah, saudara-saudaraku. Ma atakum rasul fahuduhu wa manahakum an fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa yang diajarkan Rasul, ambillah, amalkanlah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Dan menabur bunga, membawa bunga setaman kemudian disiramkan kepada kuburan, ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan tidak bisa dikiaskan antara pelepah kurma dengan bunga. Dan oleh karena itu kita saksikan para sahabat tidak melakukan demikian ini. Kesimpulannya, menabur bunga bukan bagian ajaran Islam, tidak boleh dilakukan. Pelakunya bisa berdosa apabila telah mengetahui tapi masih melakukannya. Hendaknya kaum muslimin menyadari bahwa banyak sekali ajaran-ajaran yang bukan bagian dari Islam kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Demikian pula kewajiban kita mempelajari agama Islam, mengamalkan apa saja yang menjadi ajaran Islam dan membuang jauh apa yang bukan bagian daripada Islam. Karena Islam ini sebenarnya adalah mudah. Islam ini adalah menyenangkan. Tapi karena faktor manusia-manusia yang mereka menghendaki ini itu, mengamalkan apa yang tidak ada contohnya, sementara amalan-amalan yang jelas ada dasarnya, banyak yang mereka tinggalkan. Yang paling penting, saudaraku, jangan sekali-kali mengukur kebenaran itu dengan akal kita. Karena akal kita ini terbatas. Demikian pula jangan sekali-kali mengukur kebenaran dengan banyaknya orang yang melakukan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhann wa innahum illa yahrusun. Jika kalian mengikuti banyaknya manusia di muka bumi, niscaya akan menyesatkan dari jalan Allah. Karena mereka tidaklah melakukan kecualinya prasangkaan semata. Saudaraku, dimanapun berada, ibadah ini adalah sifatnya tauqifiyah, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan bimbingan para ulama. Ulama yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya ulama yang mereka setiap kali membenarkan apa yang ada pada masyarakat dan mereka tidak berani untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesalahan yang ada pada mereka, dikarenakan mereka takut dihujat, takut dibuli, takut dijauhi dan menjauhkan maisah mereka. Allah musta'an. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat sendiri dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.